Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kayaknya kurang semangat nih kira-kira. Ada apa nih teman-teman? Lapar. Kita ulang ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita harus semangat. Kenapa? Karena di sini kita membahas tentang tema yang spesial, yaitu tentang proses Islamisasi anak benua India. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lestari Darah Cinta Utami Gifting SSMA karena telah memberikan kami kesempatan dan telah memberikan tugas ini kepada kami, dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman karena telah merelakan hadir ke kelas ini untuk menyaksikan dan mempelajari tentang proses Islamisasi anak benua India. Sebelumnya kami mau perkenalan diri nih. Boleh? Oke, perkenalkan saya Samuel bin Amin Sembirin dengan NIM 23076072, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Abdillah dengan NIM 2307060042. Perkenalkan, nama saya Luna Divina Sitanggang dengan NIM 23070603. Perkenalkan, nama saya Irmawan Sitohan dengan NIM 230706. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadan Lubis dengan NIM 2307060064. Perkenalkan, nama saya Senta Ferdi Bru Ginting dengan NIM 2307060554. Oke, teman-teman semua sudah kenalkan dengan kami? Sebelum kami masuk ke tema, kalau semalam kelompok lain ada yang berpantun, kami juga nggak mau kalah, kami juga ada yang berpantun. Pergi ke London menonton Chelsea. Di perjalanan bisnya mati. Waduh. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita akan mulai presentasi ini. Bintang-bintang menang ya. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ini pepatah yang sering kita dengar ya teman-teman. Ini diingatkan lagi supaya kita paham betapa pentingnya apa itu pendidikan. Pakai itu aja. Ya, di sini kita akan membahas ada 4 topik. Yang pertama, kondisi India sebelum masuk Islam. Yang kedua, ada masuknya Islam ke India. Yang ketiga, ada asimilasi budaya. Dan keempat, ada kerajaan Mughal. Kenapa kerajaan Mughal kita bahas? Nanti akan kita tahu jawabannya. Yang pertama itu adalah kondisi India sebelum masuk Islam. Sekitar 600 sampai 500 sebelum Masehi, bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan bahwa Tuhan itu bersifat abstrak. Mereka kemudian dianggap sebagai bangsa asli dari India. Pada abad ke-6, datanglah bangsa Arya dari Persia dengan membawa kepercayaan bahwa Tuhan bersifat nyata. Berarti beda lagi nih. Mereka menyembah api, matahari, bulan, sungai, pohon, serta dewa-dewa. Untuk menyenangkan dewa-dewa, mereka menyembelih manusia sebagai kurban. Pada dasarnya, di India sendiri terdapat 2 golongan yang berbeda kepercayaan. Yang pertama itu golongan Dravida dengan keyakinannya meyakini bahwa Tuhan bersifat abstrak, dan yang kedua adalah bangsa Arya yang mempercayai bahwa Tuhan itu bersifat nyata. Akibat adanya perbedaan dalam keyakinan tersebut, terjadilah perpecahan di antara keduanya yang akhirnya dimenangkan oleh bangsa Arya. Jadi terjadi peperangan, dan sebab itu bangsa Arya memaksa bangsa Dravida untuk menganut kepercayaan mereka. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan ini berkembang menjadi agama Brahmana atau agama Hindu yang kita kenal sekarang ini. Agama Hindu pun melahirkan berbagai kasta, yakni Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman kita ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu kondisi India sebelum masuk Islam. Pada tahun 599 sebelum
Masehi, lahir Maharuin yang mempelopori lahirnya agama Jaina. Dasar dari agama Jaina ialah meninggalkan kemewahan. Seiring berjalannya waktu, agama ini melebur menjadi satu ke dalam agama Hindu. Kemudian pada tahun 557 sebelum Masehi, lahir Gautama Buddha di Kapilavastu, kaki gunung Himalaya, yang menjadi tonggak awal berdirinya agama Buddha. Kondisi politik yang terjadi pada masa ini juga mengalami pasang surut pemerintahan. Pada masa Harsavardhana, seorang penguasa besar Hindu terakhir, kerajaannya jatuh karena adanya kerusuhan di antara putra mahkota untuk memperebutkan kekuasaan. Kondisi agama yang terdapat pada masa ini adalah terdapat 3 yang populer, yaitu agama tersebut Hindu, Jaina, dan Buddha. Dari ketiga agama itu, yang paling dominan mayoritas raja-raja menganut agama Hindu untuk menjadikan pedoman dalam kegiatan beme negaranya. Kemudian dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan materi kedua. Yang kedua adalah masuknya Islam ke India. Periode masuknya Islam ke India menunjukkan pada periode pertama Islam masuk India. Anak benua India merupakan pada daerah yang terletak di sebelah timur Jazirah Arab. Letaknya yang berdekatan dengan pusat perdagangan. Islam menjadikan sebagai salah satu tujuan penyebaran agama Islam oleh bangsa Arab. Peperangan adalah cara penyebaran ajaran dan pengaruh Islam yang dibawa oleh bangsa Arab pada awal mula terbentuknya Islam yang sempurna. Masuknya agama Islam di India terjadi selama beberapa periode. Tidak memudahkan bangsa Arya yang menyebarkan budayanya langsung di India. Penyebaran Islam di India sempat mengalami kegagalan karena kekalahan perang. Penyebaran agama Islam di India pertama kali terjadi zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, khususnya Umar dan Utsman. Penyebaran dua periode tersebut berhubungan antara Nabi Muhammad dan India. Nabi Muhammad tidak secara langsung menyuruh agama Islam ke India, menyebarkan langsung ke, melainkan pada pedagang dari India yang berdagang ke Arab untuk berdagang. Hubungan Muhammad sudah mengetahui tentang keberadaan India. Beliau dan orang Arab menyebut India sebagai Al-Hindi atau Hinda dan Sind. Muhammad memerintahkan umatnya untuk menyebarkan Islam ke luar Arab, yaitu India. Yang dimaksud di PPT itu adalah orang-orang Arya kan sering berperang. Jadi untuk menyebarkan agama Islam dalam kutip berperang itu adalah kalau dalam Islam itu jihad fisabilillah atau menyebarkan Islam dengan cara berperang. Sebelum berperang, Nabi Muhammad itu memberikan tiga jalan atau cara. Yang pertama, orang Arya itu masuk Islam tanpa berperang. Yang kedua, orang Arya itu
bayar jaziah atau uang pajak atau berperang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas 2 tahap masuknya Islam ke India. Yang pertama tahap secara informal dan formal. Yang pertama secara informal. Sejarah awal masuknya Islam secara informal di India dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Masuknya Islam pada masa Nabi lebih banyak melalui jalan informal. Keterangan mengenai Islam masuknya ke India hanya sedikit yang dapat diketahui. Rasulullah telah mengetahui tentang daerah India dari para pedagang yang telah lama berhubungan dengan daerah tersebut. Pada tahun 630 sampai 631 Masehi, Nabi mulai berhubungan dengan luar dengan cara mengirim utusan dan menerima kunjungan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua yaitu Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 sampai 638 Masehi atau 15 Hijriah, pemimpin perang Utsman bin Abi al-Thaqafi telah membawa tentaranya menuju timur. Pada tahun 643 sampai 644 Masehi atau 22 Hijriah, angkatan perangnya telah sampai di Persia. Pada saat yang sama, Abu As-Mughirah menyerang Sin, tetapi kemenangan ada di pihak Sin karena tenggelamnya armada laut di Teluk Persia. Di samping itu karena tentara Arab kurang ahli perang di laut dibandingkan perang di darat. Pada masa khalifah berikutnya, Utsman bin Affan telah dikirim utusan yang dipimpin oleh Hakim bin Jabalah untuk meninjau keadaan wilayah India yang luas tersebut. Yang ketiga yaitu dinasti Ghazni. Pada permulaan abad 10 Masehi, pada abad 961 sampai 962 Masehi, berdiri dinasti Ghazni yang terkenal karena berani dan gagah perkasa berperang. Mulanya kerajaan ini hanya sebuah kerajaan kecil dalam kerajaan Bani Samad dan nama pendirinya adalah Abgin. Abgin pada mulanya adalah seorang budak yang dimiliki oleh dinasti Samaniyadi di bawah pimpinan Abdul Malik putra mahkota kelima dari keluarga Samania. Yang keempat yaitu dinasti Gyuri. Muizzuddin Muhammad bin Sam atau yang lebih populer dengan nama Muhammad Gyuri menjadi penguasa Ghazni pada tahun 1173 Masehi. Ia adalah seorang raja yang ambisius dan terbakar oleh kecintaan terhadap penaklukan dan kekuasaan. Muhammad Gyuri adalah seorang politisi besar dan negarawan yang berpandang jauh ke depan. Ia merealisasikan secara penuh kondisi politik India yang bobrok dan karena itu memutuskan untuk mendirikan sebuah pemerintahan permanen di sana. Tujuan dari penaklukan Ghazni adalah untuk mendapatkan suatu kekuasaan muslim permanen di India. Ia melatih banyak administrator asli yang makin memperbesar keyakinan dan kepercayaan Islam di India. Yang kedua yaitu tahap masuknya Islam secara formal. Yang pertama secara politik. Pada tahun 610 Masehi, pedagang-pedagang Arab yang telah menganut Islam sehingga mereka sambil dakwah juga berdakwah dan menyebarkan agama Islam di India. Penaklukan Muhammad bin Qasim di India, Sind dan Multan, semakin banyak orang-orang Arab menetap di sana dan melakukan perdagangan dengan orang-orang pribumi. Yang kedua yaitu Sufi dan Mubalik. Sejak pertama kali Islam masuk, ajaran Islam dibawa oleh alim utama Sufi Waliullah dan pasukan-pasukan Islam dari Arab, Persia, Turki, Afghanistan dan Asia Tengah. Pengaruh ajaran Islam sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Peranan Waliullah dan Sufi dalam menyiarkan agama Islam di tanah India sangat besar yang ditunjukkan dengan banyaknya jumlah yang datang ke India. Selanjutnya yaitu dengan perkawinan. Para ahli sejarah menuturkan bahwa kaum muslimin yang datang ke India di samping membawa agama Islam juga mempunyai percakapan ilmu pengetahuan,
pengobatan yang mereka dapatkan dari tuntutan hadits Rasulullah. Dari aktivitas ini, banyak penduduk India yang tertarik kepada agama Islam dan juga banyak pada akhirnya terjalin dengan hubungan perkawinan antara pasien dan keluarganya dengan orang Islam yang telah membantu menyembuhkan penyakitnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, teman-teman, akan dilanjutkan kembali oleh teman kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asimilasi budaya. Yang dimana artinya itu adalah suatu proses pembaruan yang disertai hilangnya kebudayaan asli dan munculnya kebudayaan baru. Yang pertama itu di bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, hubungan Islam dengan India terjalin dengan baik dan terjadinya pertukaran budaya antara keduanya. Banyak buku India yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada abad ke-8 Masehi. Pada saat itu, para ilmuwan Arab dikirim ke India untuk mempelajari ilmu-ilmu yang di India. Dan yang kedua itu pada seni dan bangunan. Bangunan-bangunan yang didirikan oleh Sultan antara lain yaitu istana kerajaan, benteng, masjid, tugu-tugu besar, dan perlindungan bagi orang-orang miskin. Yang ketiga itu dalam segi bahasa. Pada zaman dinasti Ghaznawi dan Duri, para sultan berbahasa Turki di istana, sedangkan di kantor berbahasa Persia. Tetapi ketika berbelanja, para tentara sulit untuk berbahasa Turki. Akhirnya bahasa baru yaitu Urdu, sedangkan pengaruh Islam dalam bahasa Sanskerta melahirkan bahasa Bangla. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, teman-teman, akan dilanjutkan kembali oleh teman kita yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerajaan Mughal. Sebelum itu, Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari Asia Tengah, keturunan Timur Leng. Timur Leng merupakan seorang cicit dari Genghis Khan, yang merupakan kaisar dari dinasti Mongol. Seorang Turki Mongol yang lahir di Kes, sekarang Shah Istabas. Pada tahun 1336, ia dinilai sebagai seorang pemberani dan muslim fanatik. Timur Leng pertama kali melakukan penyerangan ke India pada tahun 1398. Meskipun ia tidak begitu berambisi untuk menguasainya, karena itu ia mengangkat Khizar Khan sebagai gubernur di Multan sebagai wakilnya di India. Setelah Timur Leng meninggal dunia pada usia 70 tahun 1405 Masehi, anaknya Shah Mirza menjadi penggantinya. Penaklukan yang India sesungguhnya baru dilakukan oleh Zahiruddin Muhammad atau Babur. Setelah itu kita akan membahas tentang kerajaan Mughal. Mughal terletak di India dan merupakan salah satu kerajaan atau pemerintahan yang berjasa dalam perkembangan Islam di India. Islam masuk ke India pada tahun 15 sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai pada abad 18. Sedangkan awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah, yang kemudian dilanjutkan Ghaznawiyah yang mampu menaklukkan kerajaan Hindu sekitar tahun 1020 Masehi. Sebelum kerajaan Mughal ini ada beberapa pemerintahan yang ada di India, yaitu dinasti Guri dari 1173 sampai 1206 Masehi, kerajaan Mamluk 1206 sampai 1209 Masehi, 90 Masehi, dinasti Hiliza 1290 sampai 1320 Masehi, Tukluk 1230 sampai 1412 Masehi, dan Lodi 1415 sampai 1526 Masehi, yang semuanya disebut Kesultanan Delhi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemajuan kerajaan Mughal. Selain memperkenalkan Islam pada India, Mughal juga berjasa dalam perkembangan di bidang pendidikan keagamaan dan seni lukis. Arsitektur di bidang pendidikan kita akan mengenal khanqah atau pesantren yang dipimpin oleh ulama atau wali. Buku-buku juga banyak ditranslate dari bahasa India ke bahasa Arab. Salah satu penulis yang terkenal adalah Gulbadan Bagun yang menulis biografi Humayun.
Jahan Hara yang menulis Munis Al-Arwah. Pada masa Akbar juga banyak ditemukan buku yang muncul antara lain Tarikh Alfi, sebuah buku tentang sejarah, Tus-i Baburi, menguraikan kehidupan Babur, Akbarname, biografi Akbar, Ainil Akbar, pemikiran Akbar, Muntakib At-Tawari, sebuah buku sejarah juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemunduran Kerajaan Mughal. Kemunduran Mughal dimulai pada 1754 sampai 1759 Masehi, di mana pejabat mulai memperhatikan kepentingannya sendiri bukan untuk mementingkan kerajaan dan masyarakatnya. Sebab lain menyebabkan kemunduran Kerajaan Mughal adalah: 1. Terjadinya stagnasi pembinaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dipantau. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dan penggunaan uang negara secara selewengan. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terkesan kasar dalam mendakwakan agama. Yang 4. Pewaris tata pada Pak Harun. Terakhir adalah pribadi-pribadi lemah. Sekian dari saya. Oke teman-teman, presentasi kita sudahi dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk aturan mainnya adalah, silakan komen di bawah ini. Oke, untuk aturan mainnya adalah silakan menunjuk salah satu di antara teman kami untuk memberikan pertanyaan. Untuk Santa, mau menunjuk siapa? Yang semoga yang belum pernah. Pada Falola. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari saya, apakah terdapat resistensi atau perlawanan terhadap islamisasi di beberapa wilayah atau kelompok masyarakat? Nama saya Paulina Flora dari kelompok 3. Lagi teman-teman, kepada Rifki mau menunjuk siapa? Yang belum pernah. Yes. Oh, yang kepada Syahrehan. Perkenalkan, nama saya Sadar Radana Lubis dengan NIM 23070608 dari kelompok 7. Ingin bertanya kepada Rifki, di slide masuknya Islam ke India tadi kan dikatakan bahwa penyebaran agama Islam sempat mengalami kegagalan karena kalah perang kan? Jadi perang apa itu dan kenapa Islam bisa kalah dalam perang itu? Bisa tolong dijelaskan Kak tentang perang itu? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Untuk Irma, ada yang... Oke, kepada Elvira, silakan. Perkenalkan, nama saya Elvira Syanturi dengan NIM 23070630. Saya mau bertanya, bagaimana hubungan antara komunitas muslim dan komunitas non-muslim di India pada periode awal masuknya Islam ke India? Terima kasih. Oke, tersisa 3 pertanyaan lagi kepada Luna. Luna. Oke, kepada aku, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Agung Anggara dengan NIM 23070607. Bentar, ini udah hidup. Udah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai masuknya Islam ke India, disebutkan terdapat 2 teori yang terkait hubungan antara Nabi Muhammad dan India. Coba jelaskan isi teori dan siapa pencetus teori tersebut. Terima kasih. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, selanjutnya untuk Fikri. Perkenalkan, nama saya Masida Sawa. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 23070602 dari kelompok 6. Apa tujuan penyebaran agama Islam di India oleh bangsa Arab dan mengapa peperangan itu cara
Peperangan itu menjadi cara penyebaran agama Islam di India. Aku tremor. Satu lagi pertanyaan pada saya sendiri. Jadi aku Yang belum saya pernah bilang. teman-teman. Tremor. Untuk Syafri Pak mau bertanya. Iya, kelompok berapa yang tinggal belum teman-teman? Papa belum. Kepada Riyad Perkenalkan, nama saya Adia Tarizi dari kelompok 5 dengan NIM 2307060058. Pertanyaan saya adalah apakah di era Nabi Muhammad negara Arab pernah menjalin sebuah kerjasama dalam bidang politik, dan apa yang menyebabkan kerjasama tersebut terjadi, dan juga apa saja keuntungan yang didapat dari kedua belah pihak tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaan saudara Rida. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara komunitas Muslim dan komunitas non-Muslim di India pada periode awal masuknya Islam di India? Pada periode awal, hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim di India bervariasi tergantung pada wilayah dan konteks sejarah. Beberapa wilayah memiliki hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, sementara di tempat lain terjadi ketegangan dan konflik. Ada perdagangan dan adopsi praktik keagamaan, tetapi juga dapat konflik politik dan perbedaan pandangan. Secara keseluruhan, hubungan antara kedua kelompok ini dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, dan budaya kompleks. Baik, untuk kedua kalinya kami persilakan Saudara Fikri untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Majida Salwa. Yang pertanyaannya, apa tujuan penyebaran agama Islam di India dan mengapa peperangan adalah cara penyebaran Islam di India? Jadi tujuannya adalah untuk memperluas ajaran Islam kepada penduduk setempat, mengajak menyembah Allah yang Maha Esa serta membimbing mereka menuju jalan kehidupan yang benar dan bermakna. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat di India. Lalu, mengapa penyebarannya melalui peperangan? Karena dengan peperangan merupakan salah satu cara penyebaran agama Islam di India karena melalui kekuatan militer dan penaklukan wilayah. Para penyebar agama Islam dapat memperluas pengaruh dan mengajak orang-orang India untuk memeluk Islam. Apa dimengerti? Oke, tersisa 3 jawaban lagi. Untuk itu kami persilakan kepada Luna untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Agung dari kelompok 3. Pertanyaannya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengenai masuknya Islam ke India disebutkan terdapat 2 teori yang terkait hubungan antara Nabi Muhammad dan India. Coba jelaskan isi teori dan siapa pencetus teori tersebut. Ada 2 teori yang terkait dengan hubungan antara Nabi Muhammad dan India. Yang pertama itu teori Arab India. Teori ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad memiliki hubungan dengan India dan mungkin melakukan perjalanan ke wilayah tersebut. Teori ini didasarkan pada beberapa catatan sejarah dan literatur yang mengklaim adanya kontak antara Nabi Muhammad dan pedagang Arab dengan India pada abad ke-7. Salah satu catatan yang sering dikutip adalah perjalanan pedagang Arab bernama Sulaiman Al-Tajir ke India pada masa hidup Nabi Muhammad. Teori ini juga mengklaim bahwa Nabi Muhammad menerima kunjungan dari delegasi India dan mengirim utusan ke raja-raja India. Teori yang kedua itu teori Persia India. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh India terhadap Islam berasal dari pengaruh Persia. Teori ini berpendapat bahwa ajaran-ajaran Hindu dan Buddha yang ada di India pada saat itu mempengaruhi pemikiran dan praktik keagamaan Persia, yang kemudian mempengaruhi perkembangan Islam di wilayah tersebut. Teori ini juga mencatat bahwa beberapa konsep dan praktik dalam Islam memiliki kemiripan dengan ajaran Hindu dan Buddha.
Pencetus teori Arab India adalah sejarawan Al-Biruni dan Al-Masudi yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber sejarah dan literatur. Pencetus teori Persia India adalah sejarawan seperti D.S. Margoliouth dan Al-Basram yang melakukan penelitian tentang pengaruh India terhadap kebudayaan Persia dan Islam. Namun, penting diketahui untuk kedua teori ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan tidak ada konsensus yang jelas tentang hubungan langsung antara Nabi Muhammad dan India. Apakah jawaban kami dapat terima? Oke, selanjutnya kepada Saudara Fikri menjawab Rifki. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syarihan. Pertanyaan itu ya. Pertanyaannya di slide masuknya Islam ke India dikatakan bahwa penyebaran agama Islam sempat mengalami kegagalan karena perang. Perang apa itu dan kenapa Islam bisa kalah dalam perang itu? Bisa tolong jelaskan tentang perang itu. Baik, penyebaran agama Islam di India tidak dikatakan sebagai kegagalan secara keseluruhan, dikarenakan Islam berhasil menyebar di India dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah dan budaya India. Namun ada beberapa pertempuran yang terjadi di masa lalu dan yang mempengaruhi perjalanan India. Salah satunya pertempuran yang sering dikaitkan kegagalan penyebaran Islam di India adalah pertempuran Talas yang terjadi pada tahun 751 Masehi. Pertempuran ini terjadi antara pasukan kekhalifahan Abbasiyah melawan pasukan dinasti Kekaisaran Tiongkok dinasti Tang yang dipimpin oleh Jenderal Gao Zhanzi dan pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim. Pertempuran Talas terjadi di wilayah yang sekarang disebut Kazakhstan yang berada di wilayah Asia Tengah. Pasukan Muslim Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Tiongkok Tang dalam pertempuran ini. Namun penting untuk dicatat bahwa pertempuran ini lebih merupakan konflik antara dua kekuatan besar pada saat itu, bukan pertempuran langsung dengan India. Pertempuran Talas tidak secara langsung mempengaruhi penyebaran Islam di India. Penyebaran Islam di India terjadi melalui berbagai jalur, termasuk perdagangan, misi dakwah, perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, faktor-faktor seperti perdagangan, interaksi budaya, dan konversi sukarela memainkan peran yang lebih signifikan dalam penyebaran Islam di India. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Oke, satu lagi pertanyaan dari Saudara Riyad kepada saya, yaitu apakah di era Nabi Muhammad negara Arab pernah menjalin sebuah kerjasama dalam bidang politik dengan India? Apa yang menyebabkan kerjasama tersebut terjalin dan apa saja keuntungan yang didapat kedua belah pihak tersebut? Untuk hubungan itu ada beberapa ada pada era Nabi Muhammad terdapat hubungan perdagangan politik antara Arab dan India. Namun tidak ada kerjasama politik formal antara negara-negara tersebut. Hanya terdapat kontak dan interaksi antara komunitas Arab dengan India. Lalu untuk pertanyaan apa yang menyebabkan kerjasama tersebut terjalin, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerjasama tersebut terjalin, yaitu yang pertama itu adalah lokasi geografis, karena Arab ini terletak di persimpangan jalur perdagangan antara Timur Tengah, Asia, dan Afrika. Yang kedua itu karena kekayaan sumber daya alamnya yang berharga seperti rempah-rempah, kuda, kain, dan logam. Yang ketiga ada keterampilan pedagang Arab, yaitu pada masa ini terkenal sebagai pedagang yang terampil dan berpengalaman. Yang keempat ada permintaan pasar, dikarenakan pasar Arab memiliki permintaan yang tinggi terhadap barang-barang dari India seperti rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Lalu untuk pertanyaan hubungan ini, untuk pertanyaan apa saja keuntungan yang didapat kedua belah pihak tersebut? Untuk keuntungannya ya jelas didapatkan oleh kedua belah pihak. Yang pertama itu karena sebentar ya. Ya, yang pertama itu karena Arab mendapatkan akses sumber daya alam dari India yang kaya. Arab mendapatkan sumber daya alam seperti rempah-rempah, sutra, dan logam. Sementara itu di India mendapatkan manfaat dari perdagangan dengan Arab,
termasuk akses ke pasar Arab yang kaya dan juga pertukaran budaya dan penyebaran agama Islam. Bagaimana? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk itu, langsung saja ke kesimpulan sebagai penutupnya. Sekitar 600 sampai 500 sebelum Masehi, bangsa Dravida itu datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan bahwa Tuhan bersifat abstrak. Mereka kemudian dianggap sebagai bangsa asli dari India. Ada dua tahap masuknya Islam di India, yaitu melalui formal dan informal. Yaitu sejarah awal masuknya Islam secara formal di India dapat dibagi dalam 4 tahap, yaitu melalui Nabi Muhammad SAW pada tahun 630 sampai 631 Masehi. Lalu Nabi mulai berhubungan dengan luar dengan cara mengirim utusan dan menerima kunjungan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Juga pada masa ini Ceraman Perumal ataupun Raja Kadangalur dari pantai Malabar yang telah memeluk agama Islam datang mengunjungi Nabi. Sultan yang tidak mendapatkan pengakuan dari khalifah dianggap tidak sah atau legitimes. Muhammad bin Hashim adalah utusan Hajjaj untuk menaklukkan Sin. Hajjaj adalah gubernur jenderal yang berkuasa di Jawa Timur, di wilayah timur, yang bertanggung jawab pada Khalifah Al-Wahid II. Lalu Mughal terletak di India dan merupakan salah satu kerajaan atau pemerintahan yang berjasa dalam perkembangan Islam di India. Islam masuk ke India pada tahun 15 sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai pada abad 18. Selain memperkenalkan Islam di India, Mughal juga berjasa dalam pengembangan bidang, yaitu bidang pendidikan, keagamaan, dan seni lukis, musik, dan arsitektur. Sebab-sebab lain yang menyebabkan kemunduran Raja Mughal adalah terjadinya stagnasi pembinaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat dipantau, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dan penggunaan uang negara, dan pendekatan Aurangzeb yang terkenal kasar dan mendakwahkan agama. Baik, sampai di sini juga presentasi kita. Kalau tadi kita membuka dengan pantun, kita juga menutup dengan pantun, yaitu bangun pagi menonton Barca, kebantai sama Osasuna. Sampai di sinilah perjumpaan kita. Salam sejahtera buat kita semua.